Kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas soal One UI 8 di Z Flip 7, kali ini gua mau ngajak kalian buat explore lebih fitur dari masa depan, yaitu AI, Artificial Intelligence, atau spesifiknya di sini adalah Google Gemini. Yang mana itu kita explore selama di Vietnam, dan kita juga bakal gali dari hal yang paling basic, yaitu cara manggil Gemini, terus ada fitur-fitur unik di dalam Gemininya yang bisa kita otak-atik juga, sampai penggunaannya untuk harian dengan ekosistemnya Samsung. Jadi yang penasaran? Kita langsung bahas aja di video ini. Let's go! Oke, tapi sebelum kita masuk ke fitur-fitur atau experience lengkapnya, di video ini kita akan pakai beberapa device Samsung yang mana itu terintegrasi sama Google Gemini. Pertama itu kita pakai HP Z Flip 7 lagi, karena gue demen banget nih, di bagian depan sini bisa Google Gemini langsung. Terus kita juga pakai Buds 3 Pro, yang mana itu bisa akses juga ke Gemini. Dan terakhir, ini ada Watch 8 Classic, yang mana itu sama juga, ini sudah terintegrasi dengan AI. Beberapa teman-teman dari Best.Indotech juga join sama kita. Jadi ada Feren nih, lagi foto-foto tuh. Dia pakai S25 Edge dan ada Watch 8 standar sama Buds 3 FE. Terus ada Haris juga yang pakai S25 Ultra, watch-nya Watch 6 ya Haris ya. Dan dia juga pakai TWS Buds FE. Kita akan sama-sama explore si Google Gemini-nya dengan device masing-masing, yang mana ya kita akan seru-seruan. Tapi sebelum itu gue lapar dulu nih, gue pengen cari tempat makan. Nanti sekalian gue ngebahas soal aktivasiin Google Gemini di device-device Samsung kayak gimana, supaya kalian bisa coba juga. Jadi ya, kita cari tempat makan dulu. Lapar! Let's go! Gimana guys, udah pada lapar belum? Lapar banget. Terus kita makan. Oke, sekarang kita bahas soal gimana cara aktifin Google Gemini. Karena ternyata pas tadi gue tanya ke Feren, dia nggak tahu gimana cara aktifin Google Gemini di smartwatch. Tapi kita yang simpel dulu aja, dari HP. Karena Feren itu pakai S25 Edge, yang biasa batangan. Kalau gue pakai yang flip, yang lipat. Kalau yang flip, itu caranya tinggal pencet button sini. Tinggal di hold aja. Nah, dia langsung muncul, tuh ya. Dan ini udah masuknya ke live, Gemini Live. Baik, apa yang bisa saya bantu selanjutnya? Dan kalau yang Feren, sama sebenarnya aktifinnya. Bisa di hold aja, power button. Tapi kalau di Feren bisa di-extend ke atas. Tuh, jadi dia tuh full screen gitu, dan kalian bisa akses segala macam lah di dalam sini. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dari wearables, dari jam tangan? Nah, di jam tangannya Samsung, itu dia ada button atas sama bawah. Yang atas itu home button. Kalau lu hold, nah, dia bakal akses langsung Ask Gemini. Iya, langsung Ask Gemini. Nah, dan ini sistemnya sama kayak di HP tadi, lu pas pencet power. Jadi dia tinggal ngomong aja kita sama dia. Tinggal interaksi aja. Hello Gemini. Nah, gitu deh. Oke, sekarang kita ngomongin soal TWS. Karena TWS-nya Samsung yang lu pakai ini Buds 3 Pro, itu bisa akses ke Google Gemini juga, atau Google Assistant. Nah, caranya gimana? Ini tadi sebenarnya udah gua custom. Jadi sebelah kanan, kalau lu pinch dan hold, itu bisa akses langsung ke Google Gemini. Nah, itu dia. Jadi akses langsung ke sini. Dan ya, lu ngedengerin si Google Gemini-nya lewat si TWS, dan ngomongnya juga lewat mic TWS-nya. Nah, Google Gemini ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi di HP. Kalau misalkan dari Samsungnya sendiri, itu dia connect-nya ke reminder, ke kalender, Notes juga dia kayak connect gitu, bahkan clock ya. Kalau misalkan kita mau nyalahin alarm, itu dia juga bisa kayak komunikasi gitu. Atau kalau misalkan lagi jalan-jalan, lagi di luar gitu ya, itu kita bisa akses Google Maps juga. Jadi aplikasi atau fitur-fitur dari Google itu juga terintegrasi sama Google Gemini. Jadi misalkan kita mau ke satu lokasi, kita minta navigasinya langsung, itu bisa. Dia bakal muncul langsung di HP-nya ataupun di wearables, misalkan smartwatch ini. Nah, terus ada fitur baru yang ada di Gemini 3 Pro, yaitu Nano Banana, pisang. Nah, si pisang ini, dia itu sebenarnya AI image generation tool. Jadi kalian bisa bikin gambar, kalian bisa gabungin gambar, ataupun ya editing tools lah. Kalian mau ngapain aja yang berhubungan dengan gambar itu bisa lewat si AI ini. Nah, kita juga udah coba generate beberapa foto-foto seru, kayak cinematic portrait yang berasa kayak difotoin gitu ya di dalam studio gitu. Terus nyobain baju secara virtual, ini kalau misalkan kita mau belanja-belanja aja.
Sama efek Polaroid foto yang bikin kita berasa ada di masa lalu bareng sama temen. Sampai ada lagi nge-generate kita yang lagi foto bareng sama artis favorit nih. Misalkan nih temen gue si Feren, dia pengen foto sama Cillian Murphy. Itulah pokoknya. Cillian Murphy, katanya Cillian Murphy yang bener. Itu bisa kayak begini nih. Nah, generating image dari Nano Banana sendiri ini menurut gue luas banget posibilitasnya ya. Kalian bisa cari prompt yang nggak ada habisnya tuh di internet. Bahkan ada yang bikin list prompt yang bisa kita cobain gitu ya di Nano Banana. Sampai di IG Reels juga gue nemu channel yang isinya tuh semuanya prompting Nano Banana gitu dengan hasil yang seru-seru. Atau kalau kalian pengen coba buat berimajinasi sendiri ya bikin prompting sendiri itu juga bisa nih. Nah, di sini Google Gemini dan Nano Banana juga terintegrasi bersama ya dengan Now Brief Samsung. Contoh, di Z Flip 7 ini kita bisa akses entah lewat cover screen ataupun layar utama. Isinya sama, kayak kita dapat rekomendasi tempat yang menarik gitu ya untuk kita kunjungin dengan beberapa kategori lokasi, kayak misalkan restoran, kafe, atraksi, supermarket, sampai shopping juga ada. Dan Nano Banana sendiri ini muncul pas kita scroll lagi ke bawah tuh si Now Brief-nya dengan pilihan foto yang kita tangkap selama trip ya. Jadi dia otomatis gitu kasih fotonya. Misalkan di sini kita nyoba buat dibikinin custom minifigure dan kita bisa akses juga fitur ini lewat cover screen-nya di Z Flip 7. Menarik sih fiturnya saling terintegrasi gini bahkan sampai ke dalam Now Brief loh. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, kita mau cari tempat yang oke buat syuting-syuting. Karena ini anak-anak udah pada ready nih. Wah, belang-belang semua. Jadi ini kita lagi ada di Cat Village. Cari tempat satu yang menarik. Dan kita nanti bakalan bahas lagi soal Gemini AI. Yoi. Oke, kita masuk ke poin yang kedua di mana kita bahas soal fitur-fitur dari Google Gemini di HP-nya Samsung. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke bagian dalam, di bagian bawah ini ada yang namanya Ask Gemini. Nah, di sini adalah prompt atau teks yang kalian bisa masukin, segala macam yang kalian bikin penasaran gitu ya. Itu kalian bisa masukin di sini lewat tulisan teks ataupun kalian mau lewat suara itu juga bisa. Jadi kayak kita bisa ngobrol kayak gitu. Dan di sini karena gue lagi ada di Cat Village, jadi kita sebenarnya bisa nanya di sini tuh biasanya orang-orang ngelakuin apa gitu ya. Apakah mereka berenang di belakang atau apa gitu ya. Jadi kita bisa tanya aja. Kalau saya ada di Cat Village, itu aktivitas yang paling seru di sini apa ya? Nah, dia langsung kasih tahu beberapa penjelasan yang bisa kita lakuin, hal-hal seru yang ada di Cat Village. Jelajahi keindahan alam, kita udah lakuin. Trekking santai, kita udah lakuin tadi dikit-dikit, tipis-tipis. Kunjungi air terjun, udah kita udah kunjungin ya. Terus ini juga sewa pakaian adat yang mana kita juga udah lakuin juga. Jadi ya ini tadi gue udah sempet sedikit-sedikit gue nanya si Google Mini dan kita coba-coba juga. Feren juga tadi nyobain dia pakai pakaiannya gitu. Jadi di sini kita bisa seru-seruan tanpa, biasanya kan kita suka bingung ya. Satu tempat kayak mau trekking doang ke air terjun, ini ngapain aja gitu. Nah ini kita bisa maksimalin lewat si AI. Jadi sekalinya ke tempat yang kayak luar negeri itu bisa maksimalin dengan waktu yang singkat gitu lah bisa dibilang. Atau karena ini jalurnya sebenarnya jalur trekking gitu ya. Kita suka bingung gitu. Jarak dari satu tempat yang kita mulainya sampai akhir tuh berapa lama. Nah ini kita bisa tanya. Kalau saya ada di Cat Village, trekking dari jalur awal sampai terakhir, itu berapa kilo dan butuh berapa lama sih? Oke, kita dikasih tahu jarak total trekkingnya 2-3 kilo. Tergantung pastinya ya, karena kita ada berliku-likunya gitu. Dan di sini juga dia ada jalur desa, dikasih tahu ada catatannya. Durasinya sendiri ini 1,5 jam sampai 3 jam tergantung kita ya. Jadi kita bisa kayak atur-atur aja waktunya. Dan di sini juga sampai dikasih tips penting mengenai jalur. Wow, ada sarannya juga. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Kayak tour guide pribadi kali ya yang ada di HP gitu. Nah tadi selama perjalanan juga kita pakai si Z Flip 7-nya ini buat konten-konten. Kayak misalkan tadi gue pakai cara apa namanya? Vlogging gitu ya. Jadi kita bisa kayak lebih gampang buat vlogging pakai kamera utamanya atau pakai kamera ultra wide dan kita bisa ngelihat posisi kayak gini. Nah ini pernah kita bahas juga di video yang Z Flip 7 ke Korea ataupun yang satu lagi. Nah itu ada di sinilah kartnya.
Nah, jadi di sini kita pakai beberapa hal tadi ya, di jalan kita pakai buat video-video dan kita pakai buat foto juga. Karena agak malu gitu ya buat ngobrol sama bule-bule di sini, buat minta tolong mereka fotoin kita. Jadi kita taruh aja di tangga, terus ya udah kita tinggal kontrol aja lewat si Galaxy Watch. Gue pakai Galaxy Watch 8 Classic. Di sini ada pengaturan kayak kamera kontrol, tinggal dipencet aja gitu. Dan ya sebenarnya sih pengaturannya luas banget ya. Kita bisa foto, bisa video juga. Jadi ya ada satu HP ini bisa dibilang kita dimudahkan gitu ya. Nah, selain tadi Ask Gemini, kita juga bisa akses yang namanya Gemini Live. Jadi ada di bawah kanan, tinggal pencet aja. Nah, di sini udah masuk ya. Kita tinggal pencet nih mau kamera, akses kamera atau akses ke screen konten gitu ya. Jadi si Gemini-nya ini bisa akses segala macam di HP kita ataupun di kamera. Jadi gue pengen cari tahu di sini tuh lokasi foto yang paling bagus di Cat Cat Village seperti yang kamu lihat nih di kamera. Itu ada di mana ya? Saya pengen foto-foto nih. Itu dia bilang background air terjun itu jadi pilihan yang bagus. Jadi sebenarnya spot kita lagi ngobrolin ini adalah spot yang bagus buat foto-foto gitu ya. Jadi ya lumayan membantu sih kalau misalkan kita bingung mau foto di mana, mau foto yang pas gitu di satu tempat, itu tinggal tanya si Gemini lewat kameranya ini. Ini perjalanannya agak terjal. Kita mau ke apa sih namanya itu? Kayak air terjun, tapi air terjun mini. Ya, banyak hal-hal unik sih di sini. Mirip-mirip kayak Indo, tapi di sini lebih apa ya? Lebih banyak bule kali ya. Lebih dingin. Lebih dingin betul. Karena ini pegunungan ya harusnya. 15 derajatan. Tapi untung loh kita ada, kayaknya pakai ini lumayan membantu sih. Pakai pakaian yang kita sewa ini, ya lumayan membantu. Soalnya kayak jadi 3 lapis gitu loh. Sorry, kita harus sebelah kanan karena di sini posisinya seharusnya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita bahas device-device apa aja yang sebenarnya tuh bisa terconnect atau terintegrasi dengan si Google Gemini tersebut. Karena nggak cuma HP, tapi ada device-device atau wearables-nya Samsung, kayak Galaxy Watch 8, yang classic ya, yang ini gue pakai. Terus gue juga pakai si TWS-nya Samsung, Buds 3 Pro. Sama yang terakhir, ini sebenarnya bukan wearables ya, ini tabletnya Samsung. Gue pakai yang S11 Ultra, yang mana semuanya ini udah terintegrasi, udah bisa nyambung sama Google Gemini, yang Gemini 3 Pro itu. Nah, pertama kita bahas dulu dari jam tangannya, yang mana ini gue pakai kalau misalkan si HP itu lagi gue kantongin atau lagi ada di tas gitu ya. Nah, dia itu bisa akses Google Gemini dengan hold yang bagian atas ini, kayak yang tadi kita udah bahas, di hold aja, terus nanti dia bakal akses ke Ask Gemini-nya. Nah, gitu ya. Dan ya di sini juga dia bisa terintegrasi juga sama beberapa hal yang berhubungan dengan Google Apps dan Samsung Apps. Kayak misalkan yang paling kepake itu adalah Google Maps. Jadi gue misalkan mau nanyain lokasi, itu dia bisa kasih tahu dan gue bisa langsung dia arahin gitu ya. Jadi dia otomatis pindah aplikasi kayak gitu, terintegrasi. Keren banget. Nah, yang kedua adalah TWS, yang mana ini lebih ke arah kenyamanan saat kita memang lagi pakai si TWS-nya tuh, jadi bisa langsung ngobrol aja tanpa perlu kita deketin mulut kita ke mic HP-nya. Dan lebih private ya, terutama kalau misalkan kita pakai Gemini Live. Si TWS ini juga bisa kita aktifin Ask Gemini-nya dengan hold, entah itu di yang batang yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu bisa kita custom gitu ya, dan customnya lewat aplikasi ataupun lewat si wearables ya Samsung gitu. Jadi dari HP itu kita custom tombol-tombolnya. Nah, itu dia semua fitur-fitur yang udah kita coba dari masa depan Google Gemini, terutama Google Gemini 3 Pro yang baru aja rilis dan udah bisa kita coba juga di Z Flip 7, yang mana itu tadi ada beberapa fitur yang baru, kayak misalkan Nano Banana udah kita coba, terus Ask Gemini, Gemini Live yang pakai kamera, ataupun yang dia bisa ngedeteksi layar kita gitu ya. Jadi selama trip yang ada di Vietnam, Hanoi, Sapa, itu semuanya tercover sama mereka. Jadi karena kalau biasanya tuh lagi jalan-jalan, gue kayak butuh nanya orang, nanya ya siapapun lah di situ ya.
Nah sekarang itu nggak usah nanya orang lagi, jadi nggak perlu malu-malu atau malu-maluin karena semuanya sekarang udah dibantuin sama AI. Dan soal foto-foto itu juga dibantuin sama si HP-nya Z Flip 7 karena tadi ya bisa flex mode, kita bisa taruh di mana aja. Jadi kalau misalkan kita mau foto bareng bertiga itu tinggal pakai si flex mode-nya aja gitu. Dan buat kalian juga yang pakai HP-nya Samsung, itu boleh langsung dicobain aja fiturnya. Dengan tadi ya, kita udah tutorialin beberapa cara-caranya, entah di HP-nya, wearables, kayak jam tangan, ataupun TWS, itu bisa kalian coba langsung. Jadi ya, kita bisa seru-seruan bareng sama Google Gemini. Nah, kalau kalian ada yang penasaran, atau kalian pingin request konten soal per AI-an dunia ini, karena segala macam sekarang udah AI. Oke, karena semuanya sekarang kayaknya AI ya. Jadi ya, kalian bisa berkabar aja di kolom komentar dan kita saling belajar, kita saling berbagi, dan kita saling... Udah mulai sore nih guys, udah mulai rame. Jadi ya langsung lanjutin aja di kolom komentar. Thank you guys. Ciao Bella. Demen nih gua travel kayak gini. Seru gitu.